Wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman semua, Masya Allah banget ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan teman-teman sobat Jovisa semua nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom kali ini. Sholawat tak lupa salam tentunya kita curahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau. Semoga kelak kita akan mendapat syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin, Allahumma amin. Nah, Sobat Jovisa, saya punya pantun nih. Jalan-jalan ke Cikini, pulangnya ke Gondang Dia. Ini pada sepi banget sih. Coba dong buka kameranya ya. Boleh dong dibuka teman-teman kameranya. Dan juga teman-teman, surga itu sangat sangat amat luas nih ya. Saking luasnya surga itu gak bisa kalau misalkan kita sendiri doang dan kita akan merasa kesepian. Jangan sampai kita menjadi makhluknya Allah, tapi kita masih merasa kesepian di dunia udah jomblo. Masa iya di surga kita jomblo juga? Nah, teman-teman boleh banget share link pada malam hari ini di sosmed kalian dan juga boleh kalian bagiin ke teman-teman kalian dan boleh ke doi kalian. Tapi nggak ingat ya, pacaran itu adalah hal yang memang dilarang Allah. Cuman kita tidak bisa memungkiri bahwasannya teman-teman di sekeliling kita pasti ada yang punya pacar. Pasti teman-teman juga kita di sini punya pacar kan? Ayo aku. Ini aku semua. Coba di komen-komentar kalau kalian masih berada dalam hubungan yang sekiranya tidak diridhoi Allah, boleh banget nih komen huruf T. Maaf saya tidak asik. Nah, sobat Jobi semua, Em, pada malam hari ini kita akan berbicara secara hangat dan teman-teman semua boleh banget kita sharing time di sini. Kenapa aku bilang sharing time? Karena kita di sini akan bahas tuntas tentang alasan cewek gak mau sama kamu. Ayo, di sini siapa yang udah pernah nembak cewek tapi ditolak mulu? Kesian banget sih, ditolak mulu, ditolak mulu. Jangan sampai ketika kita benar-benar sudah serius, kita sudah mapan, istilahnya mapan dalam hal finansial, mapan dalam hal fisik, kemudian mapan dalam hal apapun itu. Tapi ketika kita pengen nembak si cewek, malahan ceweknya nggak mau sama kita. Karena apa? Kita belum mengetahui tips and trick bagaimana dapetin cewek nih teman-teman. Di samping itu juga, kita bakalan bahas tuntas tentang bagaimana menjadi perempuan idaman. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak aruf. Ada yang tahu aku siapa? Kalau tahu aku kasih duit 30.000. Tapi lewat GoPay. Nggak ada yang tahu. Nah, tak kenal maka tak aruf. Bukan tak kenal maka tak sayang ya. Nah, kenalin, aku Erina Murinata. Aku biasa dipanggil Minjov. Kalian boleh banget sering-sering tuh di grup. Sapa-sapa aku, sapa-sapa sobat Jovisa lainnya, biar grup itu menjadi lebih tenang, lebih rame. Karena aku tahu, Jovisa ini jomblo-jomblo yang gabut-gabut. Di HP-nya kagak ada tuh notif dari si doi. Nah, teman-teman boleh banget juga mampir ke Instagram aku, @erinata ya teman-teman. Sebelum kita memasuki acara pada malam hari ini, tentunya kita biar lebih afdol dan lebih dekat dengan Allah, asik, bukan dekat dengan doi aja ya. Kita ada pembacaan tilawatil Quran dari sahabat aku. Cantik, imut, lucu, tapi tidak terlalu tinggi. Siapakah dia? Dia adalah Kak Ingrid. Assalamualaikum Kak Ingrid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Erina. Mana yang si Ingrid ya, yang cantik-cantik nih? Oh Ini iya, aku iya. kedengeran gak Kak suaraku, Kak? Kedengeran. Wah, Masya Allah udah siap banget nih. Halo Kak Indah. Masya Allah cantik sekali Kak Indah. Kak Indah Permatasari. Oke, boleh Kak Ingrid. Juga ada Taufik Mega, ada Kak Iqbal. Oke, boleh dimulai Kak Ingrid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini dibuka Al-Qur'annya, kita akan baca surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله فلا بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Shadaqallahul azim. Oke, Masya Allah, suaranya sama matanya kayak ini ya, apa namanya, ubin masjid, adem, tentrem, asik. Masya Allah, semoga yang membacanya dan yang mendengarkan mendapatkan ridho berkah serta syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih Kak Ingrid, itu putih-putih, untung nggak kayak yang di atas pohon mangga, yang ada rambutnya. Serem banget kalau kayak gitu. Ini ke gondang dia. Terima kasih Kak Ingrid ya. Sama-sama Kak Erina. Ih, balasnya pakai pantun dong biar asik. Gak Belum bisa bisa. ya. Oke, terima kasih ya Kak Ingrid. Sama-sama Kak. Nah, teman-teman semua, ada nggak sih yang tahu kalau hari ini kita ngebahas tentang apa? Di sini ada Mikael Hetari, Iqbal, ada Bagus Haryanto, Masya Allah. Sebenarnya ini cowok-cowok ganteng yang sudah siap banget nih mendengarkan materi kita pada malam hari ini tentang alasan cewek nggak mau sama kamu. Pasti cowok-cowok di sini juga pernah ditolak sama cewek kan? Kasian banget sih kamu. Oh, nggak pernah? Apa nggak pernah pacaran ya? Masya Allah, keren banget. Nah, Alhamdulillah, karena kita sudah mendengarkan tilawatul Quran dari sahabat kita, Kak Ingrid. Nah, teman-teman, kita langsung dibahas sama Kak Hamidah, seorang model dan juga muslim entusias. Yang dia adalah seorang influencer muda, perempuan cantik, manis. Ya, pokoknya nggak beda jauh lah sama saya cantiknya. Bercanda, tapi cantikan dia. Nah, teman-teman, kita bakalan bahas tuntas dan jangan lupa untuk yang cowok-cowok boleh banget dicatat dan Kak Hamidah bakalan ngasih tips and trick buat kalian yang ciwi-ciwi nih ya, menjadi perempuan yang elegan, menawan serta didamba. Asik. Langsung aja ya. Assalamualaikum Kak Hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Cakep banget. Masya Allah. Amin, amin. Terima kasih Kak Erina yang juga cakep sekali malam ini. Glowing, shining, shimmeringnya sampai gitu ke aku. Hai, terima kasih loh, terima kasih. Oke, Kak Hamidah, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, maaf aku belum siapin pantun loh. Jadi Oh, gak bisa spontan. Hmm. makan kedong-dong. Oh, nggak apa-apa dong. Nah, teman-teman boleh banget langsung chit-chat, ramein di kolom chat ya teman-teman ya. Nah, Kak Hamidah berbicara tentang perempuan asik. Kalau kita berbicara tentang perempuan, sebenarnya Kak Hamidah, menurut Kak Hamidah nih ya, apa sih sosok perempuan di mata Kak Hamidah? Peran perempuan itu seperti apa di mata Kak Hamidah gitu? Boleh Kak Hamidah dijawab. Terima kasih Kak Erina, Masya Allah ya. Sebelumnya aku mungkin boleh buka lagi dengan salam dan aku sapa-sapa teman-teman dulu kali ya, karena ini banyak banget loh yang join, ada 242 teman-teman, Masya Allah luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aku agak Waalaikumsalam grogi loh warahmatullahi pada saat wabarakatuh.
Masya Allah, aku agak grogi loh. Yang jawab Waalaikumsalam biasanya kan suaranya lembut-lembut ya. Kalau malam ini yang jawab salam adalah Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi, wah, Masya Allah sekali antusiasnya teman-teman di sini ya, para ikhwan, ada yang akhwat juga, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, Masya Allah, Tabarakallah, ada 247 yang join malam ini, udah bertambah nih satu lagi 248. Dari tadi aku slide sambil dengerin Kak Erina ngebuka acara ini, aku sambil slide-slide, wah ternyata banyak sekali teman-teman Ikhwan yang join pada malam hari ini, Masya Allah ya. Dan balik lagi tadi, aku langsung mungkin ya sapa satu persatu, salam kenal semuanya teman-teman, dan aku mau mengucapkan selamat bergabung karena teman-teman adalah 200 orang, hampir 300 orang yang terpilih, karena di era saat ini banyak sekali teman-teman generasi Z, yang mana ini kita insya Allah generasi Z semua ya, kalau mungkin ada yang milenial mungkin ada, tapi rata-rata kayaknya ini generasi Z semua ya. Luar biasa loh, di antara semua orang ini kebanyakan sekarang nggak aware, nggak peduli dengan hal seperti ini, dan ini ada hampir 300 teman-teman yang join, dan berarti teman-teman adalah orang-orang pilihan yang sangat luar biasa yang bergabung pada malam hari ini untuk sekedar meluangkan waktunya untuk bersama-sama sharing dengan siapa sih, padahal cuman hanya dengan sosok Hamidah. Padahal siapa sih sebenarnya Hamidah ini, yang mungkin dari segi ilmunya belum ada apa-apanya, dari segi pengalamannya juga belum terlalu banyak, dan lain-lain. Tapi teman-teman mau hadir di Zoom ini untuk meluangkan waktunya di sini, kita sharing bareng, belajar bareng, karena ada pepatah yang mengatakan undur mangkola walat nandur mankola. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya ada hal yang baik, teman-teman bisa ambil, karena aku selalu mengatakan hal ini dimanapun aku berbicara, bahwasanya ketika ketika teman-teman mendengarkan apa yang dibicarakan dari sosok Hamidah ini, bukan berarti Hamidah ini yang paling hebat, bukan berarti Hamidah ini yang paling pintar atau yang lain-lain, tapi ini adalah kesempatannya teman-teman saat ini untuk mendengar, dan kesempatannya saya saat ini adalah untuk berbicara. Jadi maksimalkan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Begitu mungkin Kak Erina, aku opening dulu sedikit ya. Kalau mau disambung dengan pertanyaan Kak Erina tadi, jawabannya adalah, tadi pertanyaannya gimana sih caranya ya Kak untuk menjadi perempuan, apa tadi Kak? Pertanyaannya, kalau Kak Hamidah sendiri memandang seorang Mm-mm. perempuan itu seperti apa sih? Kemuliaannya Ya, seperti apa? benar. Kalau untuk aku sendiri ya teman-teman semua, memandang seorang perempuan itu kemuliaannya seperti apa? Sangat-sangat mulia. Sangat-sangat mulia. Allah sendiri pun memuliakan kita dengan begitu banyak hal-hal yang bisa menjadi contoh atau bisa kita klaim bahwasanya Allah itu memuliakan wanita sebegitu mulianya. Islam memuliakan wanita sebegitu mulianya. Mulai dari sebelum datangnya Islam, teman-teman, kita sama-sama tahu bahwasanya sebelum Islam datang, ya pada saat masa jahiliyah, perempuan yang lahir dikubur secara hidup-hidup. Kemudian apalagi? Ketika pada saat masa jahiliyah, perempuan itu dijadikan apa teman-teman? Dijadikan budak, budak seksual, kemudian dijadikan eh apa namanya? Pelayan para orang-orang jahiliyah. Mereka dijadikan penari-penari yang untuk apa? Kebutuhannya adalah memuaskan hasrat-hasrat para laki-laki jahiliyah tersebut. Kemudian setelah Islam datang, Allah memuliakan perempuan. Salah satu buktinya apa? Dari situ tidak ada lagi bayi-bayi perempuan yang dikubur secara hidup-hidup. Bayi-bayi perempuan dibiarkan memperoleh pendidikan yang sama, memperoleh kehidupan yang sama. Bahkan ini mungkin sudah sangat sudah sangat sering kali kita dengar di dalam Al-Quran pun, sampai ada satu surat khusus yang bernama An-Nisa. Nanti juga kita akan bahas lebih dalam ya, di dalam surat An-Nisa ini ternyata bukan hanya menceritakan seorang perempuan, tapi di situ juga menceritakan sosoknya seorang laki-laki yang seharusnya seperti apa sih dalam kehidupan di dalam surat An-Nisa tersebut.
Nah, itu adalah beberapa bukti-bukti yang mana Islam sendiri telah mengangkat derajatnya perempuan. Nah, balik lagi nih ke diri kita sebagai perempuan, teman-teman. Ke diri kita sebagai perempuan, apakah kita sudah memuliakan diri kita sendiri sebagai perempuan? Atau justru malah Islam, agama kita, bahkan orang-orang mukmin, orang-orang muslim di sekeliling kita dituntut untuk memuliakan perempuan, tapi justru diri kita sendiri yang tidak memuliakan diri kita sendiri. Contohnya apa sih? Saat kita tidak memuliakan diri kita sendiri. Contohnya adalah saat membiarkan diri kita nih untuk yang perempuan-perempuan ngerasa galau, membiarkan diri kita untuk merasa galau, untuk ngerasa apa ya, hal-hal yang kita lakukan di setiap harinya yang bervalue justru malah downgrade, ya, turun level hanya karena memikirkan hal-hal yang gak seharusnya kita pikirkan. Dan itu salah satu bentuk tidak menghargai diri kita sebagai perempuan gitu. Itu salah satu simpelnya. Karena sekarang ini banyak sekali isu-isu tentang mental, tentang kesehatan mental, tentang mental health, yang mana perempuan-perempuan itu sendiri justru dia tertunda atau justru dia tidak menggali potensi dalam dirinya sendiri karena apa? Karena gangguan-gangguan kecil yang ada di sekitarnya, karena distrak-distrak kecil yang ada di sekitarnya. Contohnya, galau mikirin laki-laki, galau mikirin ihwan gitu, dan kita tidak bisa memutus rasa galau itu gitu, kita nggak punya pintu untuk keluar dari rasa galau itu. Dan kalau kita sudah berhasil keluar dari rasa galau itu dan menentang serta eh, kemudian kita menumbuhkan hal-hal yang positif, itu adalah salah satu bentuk kita memuliakan diri kita sendiri, teman-teman. Jadi tidak membiarkan diri kita untuk terus-menerus terjerumus pada hal-hal yang akhirnya membuat kita tidak mengupgrade value, tidak mau belajar, tidak mau keluar dari hal-hal yang tadi itu apa ya, istilahnya membuat kita galau lah ibaratnya gitu, bahasa umumnya seperti itu. Itulah menurut menurut simpelnya gitu ya. Menurutku bagaimana cara kita memandang mulianya seorang perempuan itu sendiri ya. Karena Islam sudah memuliakan kita, Islam sudah mengistimewakan kita, jadi jangan sampai justru diri kita sendiri yang tidak memuliakan dan tidak mengistimewakan diri kita sendiri. Seperti itu Kak Irina. Oke, Masya Allah, ternyata menarik sekali ya, teman-teman. Kalau kita ternyata memuliakan perempuan itu dari memuliakan diri kita sendiri nih buat kaum perempuan. Nah, teman-teman semua, ternyata mulianya perempuan seperti itu. Walaupun di zaman Rasulullah kita pernah dibakar, eh, anak perempuan lahir itu adalah salah satu fitnah banget ya Kak ya. Dia itu hal yang paling, dalam bahasa sininya mohon maaf, sangat menjijikan sekali, katanya seperti itu. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab dia pun merasa marah dan dia tuh tidak suka dengan adanya satu keluarga yang melahirkan seorang anak bayi perempuan nih. Nauzubillah min dzalik. Tapi sekarang perempuan sangat-sangatlah dimuliakan. Bener banget kata Kak Hamidah, wah luar biasa sekali ya pemaparannya. Nah, terus Kak Hamidah nih, kita kan judul kita adalah alasan cewek gak mau sama kamu. Nah, buat yang cowok-cowok langsung dipakai earpodnya, langsung nulis. Karena kenapa? Ilmu ataupun pembahasan yang disampaikan itu seperti kuda liar Kak Hamidah. Kenapa aku sebut kuda liar? Karena ketika kita tidak mau mengikatnya dengan tali, kuda itu akan liar, akan pergi kemana-mana. Sama dengan ilmu. Kalau ilmu tidak diikat dengan tulisan, maka ilmu itu akan kabur begitu saja dan malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Gitu. Nah, menurut Kak Hamidah sendiri nih ya, apa sih alasan terbesar perempuan kenapa dia tidak ingin mau sama seorang laki-laki? Dari Kak Hamidah deh, kayak gimana? Ya. Terima kasih Kak Irina. Ini sebelumnya aku boleh ya tanya teman-teman dulu nih yang laki-laki di sini. Kira-kira ayo coba teman-teman yang Ikhwan boleh ditulis di kolom komentarnya nih. Boleh ditulis di kolom komentar siapa yang struggle dengan apa ya, cara mendekati perempuan itu seperti apa gitu. Kalau ada yang struggle boleh ditulis di kolom komentar. Saya ini Abang Misel, oh banyak. Abang Agung ada, oh, Masya Allah. Ayo, ada nggak nih? Coba absen dulu nih para para Ikhwan-Ikhwan yang struggle. Oh saya.
Banyak sekali ya, banyak lagi ya. Ternyata banyak sekali Iwan-Iwan yang struggle gimana sih caranya mendekati perempuan ini, dan justru ini pertanyaan yang banyak saya dapati di antara teman-teman saya, karena di usia kita ini ya teman-teman, mungkin generasi Gen Z yang mana udah lupa gitu ya cara gimana sih cara deketin perempuan, gimana sih caranya biar nggak insecure gitu ya, gimana sih caranya biar percaya diri untuk bisa mendapatkan laki-laki perempuan itu sendiri ya, untuk mendekati si ahwat-ahwat gitu. Kalau misalnya mau bener nggak sih langkah kita, kalau misalnya nih kita langsung datang ke orang tuanya, itu bener nggak sih langkahnya gitu. Kan katanya ada yang bilang nih, ada yang bilang kalau misalnya mau deket perempuan langsung bilang ke orang tuanya, itu bener nggak sih? Apakah perempuan-perempuan akan merasa nyaman ketika ada laki-laki yang justru yang tidak kita kenali sama sekali, yang tidak tahu arahnya dari mana, sumbernya dari mana, tiba-tiba datang ke orang tua kita dengan tujuan untuk serius dan lain-lain? Apakah kita sebagai perempuan merasa nyaman? Coba kita akan bahas di sini. Kita diskusi aja ya. Kita sharing time di sini, kita diskusi. Kalau ada teman-teman perempuan yang ingin mengutarakan pendapatnya, mengutarakan opininya, silakan ditulis di kolom komentar juga, supaya kita dapat insight-insight nih, kenapa perempuan-perempuan ini justru kok bertanya-tanya, punya tanda tanya besar ketika ada laki-laki yang mendekatinya. Teman-teman, teman-teman, ingat dengan surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah imam, laki-laki adalah pemimpin. Qawwam, laki-laki adalah pelindung bagi perempuan. Jadi di sini sudah dari kata-kata qawwam itu kita bisa gali di situ teman-teman, kita bisa gali, kita bisa simpulkan bahwasanya sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh sosok perempuan adalah qawwam itu sendiri. Sisi qawwamnya laki-laki, pelindung. Sisi pelindungnya laki-laki. Jadi sekarang di era gempuran independent woman, high value woman, muslim high value, se-high value perempuan itu, se-independennya. Sebenarnya nanti kalau kita bahas lebih dalam lagi, sisi high value dengan independent woman ya, itu sangat berbeda ya. Kita ada hal-hal yang berbeda di situ. Cuman kebanyakan perempuan-perempuan yang mengemas dirinya dengan value yang begitu tinggi, dengan keindependenan yang sangat luar biasa, sebenarnya ada sisi-sisi di mana perempuan itu justru membutuhkan sosok pelindung gitu. Dan itu sosok pelindung itu yang bisa benar-benar memberikan esensi dari qawwam itu sendiri adalah laki-laki, karena Allah sendiri sudah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan an-nisa qawwamuna 'ala rijal gitu. Jadi mau sehebat apapun perempuan, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri dengan sepenuhnya. Dia akan tetap butuh yang namanya laki-laki untuk melindungi dirinya. Jadi yang pertama adalah tipsnya nih, kita harus menunjukkan sisi kalau kita tuh bisa melindungi. Dengan apa kita bisa menunjukkan sisi tersebut pada saat kita mendekati perempuan gitu ya. Mengajak kenalan boleh nggak sih? Ngajak kenalan perempuan boleh nggak? Boleh teman-teman. Boleh. Ngajak kenalan perempuan, kemudian ngajak ngobrol perempuan, kita menjalin hubungan komunikasi dengan perempuan, itu boleh. Yang nggak boleh seperti apa? Ketika yang nggak boleh itu dalam batasan-batasan yang sudah tidak wajar, sudah melebihi batasan-batasan yang sewajarnya. Nah, kalau misalnya kita berkomunikasi, berinteraksi dengan lawan jenis, saling ketertarikan, ada ketertarikan di dalamnya, itu normal dan itu dalam hal yang wajar. Balik lagi, yang kita lihat sebagai perempuan melihat sosok laki-laki adalah apakah laki-laki tersebut bisa melindungi kita, gitu. Dari mana dilihat, dari sisi mana kita melihat sebagai sosok perempuan melihat laki-laki yang bisa melindungi kita? Dilihat dari karakternya terhadap yang pertama keluarganya. Bagaimana sisi laki-laki ini memperlakukan kakak-kakaknya, memperlakukan adik-adiknya, memperlakukan ibunya, seperti itu. Dan itu dari situ kita bisa melihat apakah laki-laki ini bisa melindungi kita sebagai perempuan. Kemudian yang kedua adalah dari segi tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu dilihat dari apa? Dari pekerjaannya. Pekerjaan itu bukan berarti yang harus mapan, teman-teman, yang harus sukses, tapi bagaimana cara dia dalam mengemas si pekerjaannya itu. Kita terutama perempuan-perempuan yang terus belajar bagaimana memahami karakter laki-laki itu sendiri,
Aku memilih mencintaimu dalam diam. Wah, nanti aku baca satu-satu komentarnya ya. Nah, apa namanya? Tadi balik lagi, gimana caranya perempuan itu bisa melihat sisi laki-laki itu? Yang pertama adalah melihat dari bagaimana karakter laki-laki tersebut dalam menyikapi keluarganya, bersikap kepada adiknya, bersikap kepada kakaknya, bersikap kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah kita lihat bagaimana cara dia itu eh, berusaha dengan keras, berusaha dengan sekuat tenaga dalam mempersiapkan kehidupannya untuk memiliki kehidupan yang dinamis, memiliki kehidupan yang apa ya, aman gitu. Aman, dalam zona aman. Itu kita perempuan melihat dalam hal itu. Kita ingat nggak teman-teman? Kita ingat nggak dalam kisahnya kemudian kecerdasan ya, kecerdasan gimana caranya laki-laki ini mendekati perempuan. Jangan sampai justru deketin perempuan gak dapet perempuannya, malah perempuannya ini si ahwatnya ini merasa ilfil. Pernah mungkin ya kayak gitu ya. Kita sebagai ahwat-ahwat mungkin pernah merasakan. Ada laki-laki yang ngedeketin kita justru bukannya kita kagum, justru malah merasa ilfil gitu. Dan di sini dibutuhkan sisi kecerdasannya gitu. Dibutuhkan sisi kecerdasannya. Seperti contohnya adalah kecerdasan pada saat eh apa namanya? Sayyidina Ali mendapatkan Sayyidah Fatimah. Pada saat itu Rasulullah mengumumkan sayembara ya. Siapa yang bisa menghatamkan Al-Qur'an dalam sehari semalam gitu ya. Menghatamkan Al-Qur'an dalam semalam, itulah yang berhak meminang putrinya gitu. Kemudian pada saat semua sahabatnya berlomba-lomba menghatamkan Al-Qur'an dalam semalam, tapi di satu sisi Sayyidina Ali justru menggunakan sisi kecerdasannya, bagaimana daya tangkapnya pada saat memahami kajian-kajian yang selalu diberikan oleh Rasulullah SAW pada saat di salah satu kajiannya Rasulullah SAW adalah apa teman-teman? Tiga kali kita membaca surat Al-Ikhlas sampai dengan kita menghatamkan Al-Quran. Dan di situ Sayyidina Ali memainkan sisi kecerdasannya. Pada saat Rasulullah tanya siapa nih yang sudah berhasil menghatamkan Al-Quran di situ, kemudian Sayyidina Ali menjawabnya dan semua para sahabat terkejut ya. Bagaimana bagaimana pada saat prosesnya melihat Sayyidina Ali ini tidak sungguh-sungguh dalam menghatamkan Al-Quran, tapi pada saat Rasulullah bertanya kenapa Sayyidina Ali menjawab, beliau sudah menghatamkan gitu. Pada saat ditanya, Sayyidina Ali menjelaskan bahwasanya beliau telah membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan Rasulullah pernah bersabda gitu bahwasanya membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Dan dari situlah sisi kecerdasan Sayyidina Ali kita bisa tangkap dari situ. Nah kalau kita hubungkan gitu ya, kalau kita kaitkan dengan di masa yang sekarang ini, apakah kita bisa mencontoh Sayyidina Ali? Ya bisa, kalau misalnya calon mertuanya ini si ayah dari perempuannya ini mengumumkan sayembara yang sama dengan yang diumumkan oleh Rasulullah. Tapi kan mustahil gitu, bukan mustahil juga, sangat langka lah ya seperti itu gitu, sangat langka gitu. Apa contohnya adalah dengan hal-hal yang berkelas, yang high value ya, dengan cara misalnya laki-laki yang mendekati perempuan dengan sisi kecerdasannya adalah dia tidak terlalu terburu-buru dalam mendekati sosok perempuannya, atau justru tidak apa ya, tidak tergesa-gesa gitu. Dengan cara apa? Menunjukkanlah bahwasannya dia berkualitas. Misalnya dengan cara membangun apa yang sekarang ini adalah personal branding gitu. Personal branding, banyak nggak cowok-cowok yang teman-teman lihat nih, ahwat-ahwat yang mengagumi para para laki-laki yang membangun personal brandingnya itu dengan apik gitu, dengan epic gitu. Membangun personal branding apakah dengan media sosial aja? Salah satunya iya. Tapi apakah hanya dengan media sosial aja? Tidak, teman-teman. Misalnya dalam satu komunitas, kamu nih mendekati sesosok perempuan ini, cari tahu kebiasaan perempuan ini apa.
Kebiasaannya dia misalnya sering ikut dalam komunitas-komunitas tertentu. Kamu ikuti komunitas tersebut dan tunjukkan bahwasanya kamu kamu mempunyai kecerdasan yang mumpuni dengan cara jiwa kepemimpinan misalnya. Kemudian dengan cara eh sekarang ini kalau kita ibaratkan setiap dari kita, baik laki-laki atau perempuan, itu punya, kita ibaratkan dengan baterai ya teman-teman. Punya baterai, 5 baterai. Setiap laki-laki dan perempuan. Baterai-baterainya ini apa aja sih? Baterai-baterainya adalah, misalnya, baterai-baterainya adalah kita ibaratkan, kita punya, ini sering banget nih dengar. Apa? Sosok yang paling paling dominannya adalah take of service, kemudian physical touch, kemudian habis itu age of service, physical touch, kemudian give ya pemberian hadiah, kemudian ya love language bener. Nah 5 baterai love language-nya ini kita isi, kita cari tahu nih dia ini sebenarnya apa sih? Love language-nya si sosok perempuan ini nih apa sih? Nah, kita penuhi dari sisi love language-nya itu ya. Nah, tuh age of service hadir gitu ya. Nah, quality time hadir. Nah, itulah sisi-sisi love language-nya itu yang kita penuhi. Apakah boleh gitu? Boleh misalnya kalau misalnya sosok si perempuan yang sedang kita dekati nih laki-laki ternyata love language-nya adalah age of service. Nah, kita kalau ada di dekatnya, tapi perlakuan kita bukan hanya menjurus ke satu perempuan aja ya, tapi ke semua lingkungan yang ada di sekitar kita. Dari mulai laki-laki, dari mulai perempuan, kita perlakukan yang sama. Nah, itu adalah cara-cara intrik-intrik untuk menarik kita-kita nih para ahwat untuk simpati. Setidaknya kita simpati dulu deh untuk melihat kehadiran si kamu ini, melihat kehadiran kamu ini ada di sekitar kita, gitu kan? Contohnya dari satu sisi itu aja. Kemudian itu kita bermain di dalam kecerdasannya. Dan menurut aku dari 3 hal tersebut itu ya, dari 3 hal tersebut itu kita bisa nih udah kuat banget nih untuk menarik si lawan jenis kamu yang kamu sukai untuk simpati dulu sama kamu. Untuk simpati dulu sama kamu, untuk setidaknya menganggap kamu itu hadir, kamu itu ada di sekitarnya. Gitu. Seperti itu. Jadi nanti dari situ akan muncullah si kowam itu lagi. Si perempuan itu akan merasa terlindungi. Kemudian si perempuan itu nanti akan merasa diperhatikan, akan merasa. Tapi kita nggak boleh kasih apa ya, baperin, baperin secara dominan hanya ke satu orang itu aja nggak teman-teman. Nanti kalau misalnya perempuan itu justru tidak menerima keberadaan kamu, yang ada malah nanti hasilnya ilfil gitu. Terus balik lagi tadi aku sempat singgung, apakah harus ketika kita menyukai sosok perempuan, apakah kita harus to the point langsung ke orang tuanya gitu, tanpa ada tahapan-tahapan tertentu? Rasanya di era sekarang ini mungkin ada satu di antara 10 perempuan yang merelakan untuk silahkan langsung ke orang tuanya. Tapi mungkin di antara ke-9 perempuannya ini, justru dia akan ngerasa shock, akan ngerasa kaget, akan ngerasa yang, wah, kok aku nggak tahu nih asalnya dari mana, aku nggak tahu gimana dan lain sebagainya, kok justru tiba-tiba dia langsung datang ke orang tua gitu. Tapi itu justru akan mengancam keberadaan kamu sendiri, ya, si laki-laki itu sendiri. Kalau memang si perempuannya ini, balik lagi tadi ya ke Kak Erina, tidak semua kok, tidak semua kita itu dalam lingkup yang benar-benar sangat-sangat Islami. Kalau perempuan yang kamu dekati itu memang dia itu menerapkan prinsip-prinsip Islam yang memang sesuai syariat Islam, boleh. Tapi kalau perempuan yang kamu senangi ini, yang kamu eh, apa ya, yang kamu inginkan ini justru dia itu tidak sepenuhnya gitu ya, tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariat, yang dikhawatirkan justru malah ilfil. Jadi kamu harus tahu dulu nih, kira-kira ada nggak nih lampu hijau dari si perempuan tersebut? Kira-kira dia buka jalan yang baik nggak ya? Kalau memang kamu udah tahu dari mana? Tahu dari sikap dia ke kamu. Misalnya dari sikap
dia ke kamu, kemudian kamu bisa tahu dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian kalau udah tahu ada lampu hijau, udah tahu ada jalan titik terangnya, barulah boleh untuk meminta langsung kepada orang tuanya. Sehingga si perempuan itu justru yang dirasakan adalah, wah, Masya Allah banget, gentle banget ya dia gitu. Gitu. Kalau kamu udah tahu ada titik terangnya gitu, supaya itu meminimalisir rasa sakit hati yang kemudian akan kita dapatkan kalau kita nggak tahu menau nih soal si perempuan ini, apakah dia simpati dengan keberadaan kita atau tidak, dan kita main terus tabrak lari gitu ya langsung ke orang tuanya. Nah, apakah kita sudah siap menerima jawaban secara gamblang untuk tidak? Kalau misalnya udah siap, silahkan dilakukan. Tapi kalau misalnya kamu belum siap, itu tadi, lakukan step by step-nya supaya meminimalisir rasa-rasa yang tidak enak ke tahap selanjutnya. Seperti itu, Kak Erina, menurut aku ya. Oke, Masya Allah, keren banget penjelasan dari Kak Hamidah. Dan aku melihat komentar teman-teman juga positif, dan tapi ada yang curhat juga. Terus juga banyak sekali teman-teman di sini juga yang merasa tadi juga ada yang bertanya tentang branding. Personal branding itu apa? Personal branding itu adalah ciri Nih, khas dari seseorang ada sana lah. dan juga, wah, suara siapa tuh? Dan dia adalah seseorang yang memperkenalkan dirinya ke orang lain, tapi dia memiliki ciri khas nih teman-teman. Kayak Kak Hamidah. Kak Hamidah ini adalah seorang perempuan, dan dia juga adalah seorang model. Nah, itu personal brandingnya, dia adalah seorang muslimah dan juga modeling ya teman-teman. Untuk laki-laki, boleh banget nih kalian gali terus, apa sih Belum di branding yang HP akan gue. kalian kasih tahu gitu. Laptop gue ini. Nah, lagi bisik-bisik nih Kak Hamidah. Apaan banget nih, kayaknya mereka lagi, apa namanya, bisik-bisik ya. Oke, nah teman-teman, ternyata banyak banget nih yang Kak Hamidah paparkan tadi. Ternyata cewek itu juga bisa ilfil nih, teman. Gara-gara dia terlalu apa ya, terlalu bisa To the dibilang point. ya to the point lah, bener banget. Nah, Kak Hamidah, tadi ada yang bertanya juga nih di grup, di kolom chat. Tadi kan Kak Hamidah menyinggung soal personal branding. Teman-teman jangan lupa ya, personal branding itu adalah cara diri kalian memperkenalkan diri kalian ke orang lain dengan menggunakan ciri khas kalian. Itu yang pertama, harus catat ya, laki-laki harus tahu personal branding. Nah, Kak Hamidah, tadi Kak Hamidah menyerempet ke personal branding. Yang pengen ditanyain adalah bagaimana otomatis kan kita sebagai seorang perempuan ada jalur kaumuna ala nisa. Kita menyukai laki-laki yang suka melindungi kita dan juga imam buat kita gitu. Berarti kan kalau bicara tentang imam itu berbicara soal seorang pemuda yang taat beragama kayak gitu. Nah, ada yang bertanya nih Kak Hamidah, bagaimana menunjukkan personal branding yang selalu tapi tidak flexing gitu. Maksudnya kayak kita mau nunjukin kalau kita tuh sering beribadah, tapi pasti banget ada orang-orang yang mengira lu flexing banget sih gara-gara lo beribadah terus, postingan lo kok beribadah terus gitu. Bagaimana kita membranding diri tentang ketaatan kita kepada Allah, tapi kita sama aja gak mau tuh kalau kita tuh flexing atau menyombongkan diri gitu. Kalau dari Kak Hamida gimana? Biar kita tuh tidak terlihat flexing. Gimana sih caranya biar kita nggak kelihatan flexing ya di media sosial? Karena pasti banyak sekali lah kita. Iya benar. Kalau bahwasanya ketika kita berbuat baik, jangan hiraukan orang-orang yang memikirkan tentang keburukan akan diri kita. Betul sekali. Tapi ada baiknya nih kalau kita meminimalisir supaya kita terjauhi dari omongan-omongan tersebut, dari cacian-cacian tersebut. Kalau misalnya teman-teman nih, kalau misalnya kita share kebaikan, kita share ibadah yang kita lakukan ya, yang merespon positif ke kita itu ada 8 dari 10 orang atau 7 dari 10 orang, itu berarti it's okay, lanjutkan hal-hal yang telah kita lakukan. Tapi kalau misalnya sebaliknya, yang merespon baik hanya 3 orang dan 7 orang justru malah menganggap kita itu flexing dan lain-lain, itu kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah cara kita men-share tentang kebaikan, apakah cara kita tentang membangun personal branding itu sebagai sosok yang alim, laki-laki yang qawwam, laki-laki yang bisa menjadi pemimpin, yang bisa menjadi pelindung, itu dengan sudah secara sudah bisa diterima dengan banyak orang. Nah, itu yang harus kita pertanyakan ya, karena sebaik apapun kita, bagaimanapun kita mengemasnya tentang branding kita sendiri, diri kita sendiri,
itu kita nggak akan lepas, teman-teman. Kita tuh nggak akan lepas dengan tuntutan, dengan cibiran, dengan cacian orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, gimana caranya biar kita tuh nggak terlalu terkesan flexing? Kita sudah pastikan bahwasannya apa yang kita share, apa yang kita share di media sosial itu sendiri ya, karena di sini nih eranya benar-benar era media sosial sekali ya saat ini. Apa yang kita share di media sosial itu adalah apa yang juga kita lakukan. Itu yang pertama. Ya, apa yang kita share adalah apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua apa, teman-teman? Saat kita sudah memastikan nih apa yang kita share, apa yang kita lakukan, di situ orang-orang akan menerima. Jadi kita nggak hanya ngomong, kita nggak hanya menasehati, tapi kita juga menerapkan apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan gitu ya, sehingga orang-orang akan menerima dengan sendirinya. Nah, kemudian yang kedua, jangan ada unsur judge dalam apa ya, dalam syiar kita ya. Apa yang kita share, apa yang kita sampaikan ke halayak ramai, jangan ada unsur judge, jangan ada unsur menjelekan orang lain yang tidak berbuat sesuai yang kamu share gitu. Justru kalau kita lakukan hal-hal yang seperti itu, yang ada orang-orang itu justru akan semakin jauh dari kita, akan menjauhi kita, dan mereka mereka itu orang-orang yang uh, ingin belajar, masih ingin kembali, masih ingin belajar, itu sesungguhnya mereka itu butuh rangkulan, butuh bantuan dari kita. Jadi itu lagi, tumbuhkan sisi sisi pelindungnya, sisi kowamnya itu tadi. Jadi kita itu hadirkan sisi pelindungnya sehingga orang-orang yang melihat kita, melihat branding kita di sosial media, wah Islami banget nih, alim banget nih cowok nih. Nah, itu justru adalah kalimat-kalimat yang positif, bukan kalimat-kalimat kian, kalimat makian. Ini adalah poin satu tadi itu. Apa yang kita sampaikan sudah kita pastikan kalau kita juga melakukan seperti itu. Jadi bukan hanya gimmick, tapi memang benar-benar yang kita lakukan adalah real yang kita lakukan dan kita ingin menyebarluaskan manfaatnya karena kita sudah melakukan, kita sudah merasakan manfaatnya sehingga manfaatnya kita nggak hanya sampai di diri kita, tapi kita ingin sebarluaskan ke orang-orang di sekitar kita, baik itu secara langsung ya, secara real life ataupun melalui media sosial seperti itu. Begitu Kak Oke, Irina. Masya Allah, keren banget, keren banget. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan yang sudah terjawab dari Mas Agung kali ya. Tadi siapa yang bertanya seperti itu gitu. Nah, terus juga Kak, em, di sini tuh kan tadi Kakak bilang bahwasannya di samping branding, Kakak juga menerangkan kalau laki-laki kita tuh perempuan akan merasa ilfil kalau laki-laki secara frontal bilang ke kita nikah yuk kayak gitu, terlalu frontal ngedeketin kitanya. Nah, ada nggak sih menurut Kakak nih, bagi seorang perempuan menurut Kakak, bagaimana nih ya cara mendekati perempuan tapi dalam masih tetap dalam batasan Islami dan kita bener-bener dapet tuh perempuan. Kalau dari Kakak, laki-laki yang seperti apa nih? Harusnya apa yang harus dilakukan laki-laki secara pelan-pelan tapi pasti mendekati perempuan? Kayak gitu. Pelan-pelan tapi pasti. Apa yang harus dilakukan adalah balance antara perbuatan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan ya. Balance antara percakapan dan perbuatannya ya. Jadi jangan sampai nih laki-laki yang modal omong besar, modal dusta ya, aku bakal nikahin kamu nih, ini yang terjadi di lingkungan sekitar aku yang terjadi saat ini. Apa teman-teman? Banyak di antara teman-teman yang sudah menjalin hubungan yang sangat serius, yang sangat lama dan untuk ke jenjang serius, ini terjadi pada saat menjalin hubungan yang seumuran ini Kak Erina. Dan mungkin teman-teman di sini juga ada yang sedang merasakan yang teman-teman menjalin hubungan seumuran usia 23, 24, 25 seperti itu, yang dimana perempuan itu sudah menuntut untuk ke arah ke jenjang serius, tapi laki-laki di satu sisi laki-laki ini belum pada siap. Laki-laki setelah selesai kuliah, setelah wisuda, yang dituntut adalah pekerjaan, bagaimana caranya dia bisa mapan, bagaimana dia bisa mencukupi kebutuhannya dan lain-lain. Tapi di satu sisi perempuan ini nggak butuh waktu lama setelah dia
kebanyakan perempuan ya, kebanyakan perempuan itu dia nggak butuh waktu lama. Setelah tuntutan pendidikannya selesai, dia akan menuntut ke tahap selanjutnya. Dan ini yang pada akhirnya banyak di antara teman-teman yang menjalin hubungan yang sudah sangat serius ya sebelumnya, pada saat memasuki jenjang-jenjang ini ada yang goyang atau ada yang gonjang-ganjing karena si perempuan untuk nikah nih, ya. Heeh, nih laki-laki di umur segitu belum siap. Benar, perempuannya nuntut nikah, laki-lakinya belum siap. Nah, gimana ini? Nah, sedangkan pada masa awal-awal dulu pacaran mungkin udah model janji, iya nanti aku bakal nikahin kamu di tahun 2025, misalnya di tahun 2024. Padahal pada saat pelaksanaannya, pada saat tiba waktunya, si laki-laki ini belum siap, dia belum memiliki secara finansial mungkin belum cukup, secara keilmuan belum cukup. Nah, itulah yang tadi aku bilang, balance antara percakapan dan perbuatan. Ya, aku mah nggak bakal ngasih angin surga. Tapi pertanyaannya adalah gimana sih caranya membalanskan antara percakapan dan perbuatan? Sebenarnya teman-teman ketika mendekati perempuan supaya perempuannya itu nggak ilfeel, itu tadi ya, supaya kita perempuan itu nggak merasa ilfeel, kamu cukup melakukan hal-hal yang pasti tanpa tadi itu adanya tadi kalau bahasa teman-teman angin surga gitu ya. Jadi kita udah dikasih gambaran nih enak-enak ya, aku bakal nikahin kamu, nanti aku bakal datang ke rumah kamu, aku bakal izin langsung ke orang tua kamu dan lain-lain. Tapi pada saat pelaksanaannya apa yang terjadi? Ya, modal apa? Masa datang-datang aja gitu ya. Kita secara real aja lah melihat. Kita secara real aja kita akan melihat bahwasanya laki-laki yang datang itu nggak cuma dilihat dari gentleman-nya aja. Iya benar, dia datang itu sudah menunjukkan sisi kejentalannya. Tapi apakah cukup dengan sisi kejentalannya aja gitu ya? Di era yang sekarang ini kita juga butuh hal-hal yang menunjang gitu ya. Ketika ketika secara ilmu sudah cukup, secara finansial sudah cukup, secara hal-hal yang mendukungnya itu sudah cukup, nah itu kemungkinan besar kita akan lebih skip bang wanita materialistis. Nah ini ya kita bukan ngomongin soal materialistis teman-teman ya, kita bukan ngomongin soal materialistis dan lain sebagainya. Kita ingat deh pada kisahnya Rasulullah SAW ya. Kalau kita ingat-ingat lagi kisahnya Rasulullah SAW pada saat mendapatkan Sayyidah Khadijah. Teman-teman ingat pada saat itu Rasulullah pekerjaannya sebagai apa? Justru Rasulullah bekerja kepada Sayyidah Khadijah. Yang pada saat itu Sayyidah Khadijah itu posisinya teman-teman kaya raya, tajir melintir ya. Bahkan gak ada yang bisa menandingi kekayaannya Sayyidah Khadijah, gak ada yang bisa menandingi strategi penjualannya, strategi bisnis Sayyidah Khadijah se-kota Mekah. Hebatnya seperti apa kalau kita lihat ke situ ya. Tapi kenapa? Tapi kenapa pertanyaan besar ya? Pertanyaan besar kenapa Sayyidah Khadijah pada saat itu justru memilih Rasulullah dan pada saat itu Sayyidah Khadijah langsung yang melamar Rasulullah ya, yang melamar Rasulullah melalui sahabatnya. Siapa yang bertanya pada saat itu kepada Rasulullah? Sahabatnya si Nafisa kan? Nafisa tanya langsung kepada Rasulullah, apakah Rasulullah mau kepada Sayyidah Khadijah gitu ya, mau dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah pada saat itu langsung sontak kaget. Rasulullah SAW langsung sontak kaget ya, bagaimana bisa Sayyidah Khadijah kok menginginkan sosok Rasulullah? Apa yang dilihat dari sisinya Rasulullah? Rasulullah adalah sosok yang tadi balik lagi ke poin yang tadi aku jelaskan. Apa? Cerdasnya luar biasa. Ya, cerdasnya luar biasa dibuktikan dengan apa? Ketika strategi perdagangan, strategi bisnis Sayyidah Khadijah itu dijalankan oleh Rasulullah, justru keuntungannya balik berlipat-lipat kali lipat seperti itu. Jadi bukan hanya sosok materialistis, tapi kita di situ lihat bahwasanya antara perbuatannya Rasulullah itu cocok ketika Rasulullah dijadikan sebagai seorang qawam itu tadi. Ya, perbuatannya itu cocok. Jadi bukan hanya tadi itu angin-angin surga gitu. Sebenarnya kita perempuan-perempuan itu nggak butuh angin-angin surga, tapi kita justru lebih butuh kepada tindakan langsung, action langsung, nyata gitu ya. Apa ya, hal-hal yang nyata yang ada di depan kita gitu. Jadi bukan hanya membahas soal materialistis dan lain sebagainya. Tapi hal itu tuh memang menjadi kebutuhan dasar, kebutuhan pokok sebagai kita ingin membangun kehidupan
rumah tangga. Coba kalau misalnya ya bukan hanya laki-laki kaya ya, bukan berasumsi, bukan beranggapan bahwa laki-laki harus kaya dulu pada saat datang kepada perempuan, enggak, tapi dilihat dari sisi effortnya itu tadi, tanggung jawabnya lagi. Kelihatan kok, kelihatan. Sebagai teman pun, saya melihat, saya mempunyai teman laki-laki A, B, C, dan D. Saya sudah bisa melihat, oh, pasti si A ini ke depannya akan sukses. Karena melihat kegigihannya, karena melihat kegigihannya pada saat melakukan segala sesuatu gitu. Apalagi sekarang ini, saya banyak sekali bekerja sama, banyak, apa ya namanya, apa ya, bukan bukan hanya bekerja sama tapi bekerja bareng dengan laki-laki ya, dengan laki-laki kita sama-sama menjalankan program A B C, project A B C, dan saya bisa lihat, oh, project ke depan aku bakal ajak dia, project ke depan kayaknya dia di skip deh karena dari cara kerjanya seperti ini yang mana kayaknya akan susah menuju sesuatu yang lebih cerah ke depannya seperti itu. Nah, itu dari sisi dunia pekerjaan aja kita sudah bisa lihat, apalagi kita sebagai perempuan pada saat kita menginginkan yang namanya koam itu tadi. Kalau misalnya dia hanya modal angin-angin surga, ya sudah skip aja dulu deh gitu. Jadi bukan hanya kita perempuan itu hanya melihat dari sisi materialitasnya aja, teman-teman ya. Seperti itu, tapi dari effortnya itu tadi ya. Seperti itu. Masya Allah, seru banget. Dan teman-teman di sini pada relate kan, laki-laki dan maupun perempuan, bahwasannya bukan cuma ngomong doang. Kalau kata debat capres, omon-omon aja. Jangan ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini juga kita bisa belajar kalau ternyata perempuan itu lebih suka tindakan dibandingkan dengan angin-angin surga seperti omong-omongan-omongan yang hanya menenangkan hati sesaat, namun kedepannya nggak punya harapan apa-apa sama hubungan itu. Nah, aku juga mau tanya nih, Kak. Kebanyakan di sini, laki-laki boleh jawab setuju atau nggak setuju ya di kolom komentar. Katanya, laki-laki melihat seorang perempuan itu ternyata bukan hanya sekedar dari cantiknya aja. Karena kita bisa melihat bahwa pernikahan itu yang cowoknya ganteng, ceweknya biasa aja. Betul? Nah, terus juga ada di beberapa pernikahan, dia itu sebenarnya bukan perempuan yang sangat cantik banget, ya hidungnya mancung, yang dia juga, apa namanya, seperti bihun yang tinggi putih gitu ternyata enggak, kita ternyata standar kita bukan seperti itu ternyata, tapi kalau dilihat-lihat soalnya laki-laki itu lebih menyukai perempuan yang menarik nih tentunya. Beda yang laki-laki yang merasa laki-laki, jawab ya, kalian lebih suka perempuan yang cantik atau yang menarik? Karena cantik itu mungkin bisa dibilang takdir ya, atau enggak bisa dirubah dengan perawatan segala macam. Nah, nanti yang menarik ini, menjadi perempuan yang menarik itu sangatlah susah nih. Setuju dong teman-teman? Adakah tips dari Kak Hamidah untuk menjadi seorang perempuan yang menarik? Karena sejatinya perempuan cantik itu banyak, tapi perempuan yang bisa menarik hati kaum laki-laki itu sangat jarang terjadi. Oke, boleh Kak Hamidah langsung ya. Gak seru banget ya kalau ngeliat di kolom komentar ya respon dari teman-teman. Menarik dua-duanya. Love interest cowok pertama kali memang fisik untuk di awal. Menarik. Wah, Masya Allah. Susah jadi perempuan yang menarik. Wah, coba kita lihat ya. Faktanya. Faktanya teman-teman. Ya, faktanya teman-teman. eh Apa alasan laki-laki menyukai perempuan? Laki-laki itu tertarik dari visual, benar ya. Laki-laki itu tertarik dari visualnya, sedangkan perempuan itu tertarik karena karisma dan pendengarannya. Makanya kalau misalnya teman-teman sering dengar kalau perempuan itu sering melting kalau digombalin, iya benar, karena perempuan ini dia daya tertariknya salah satunya itu dari pendengarannya. Jadi dia senang kalau dikasih pujian, dia senang kalau dikasih kelembutan, dia dengar kata-kata yang halus, dengar kata-kata yang lembut, itu senang. Karena itu sudah karakter dari perempuan. Dan laki-laki yang pertama kali dia lihat pada saat menyukai perempuan adalah dari visualnya, ya. Nah, apakah cantik itu, kalau kita bahas lagi teman-teman, cantik itu apakah harus punya hidung mancung, bibir yang seksi ya, bibir yang merona, mata belok, alis yang bagaimana-bagaimana dan lain-lain, pipi cabi dan lain-lain? Apakah cantik, definisi cantik seperti itu? Nah, mari perempuan-perempuan kita ciptakan definisi cantik kita sendiri ya. Mari kita para perempuan ciptakan definisi cantik
cantiknya kita sendiri. Jadi cantik itu bukan melulu soal hidung mancung dengan bibir seksi, dengan pipi cabi atau pipi tirus dan lain-lain, tapi coba kita buat definisi cantiknya kita sendiri. Perempuan itu akan terlihat cantik nih. Ini hukum alam tapi nyata. Perempuan baik itu akan terlihat cantik. Perempuan cerdas itu akan terlihat cantik, ya. Secantik apapun perempuan, tapi kalau akhlaknya nggak cantik, pasti dia akan terlihat tidak cantik. Contohnya adalah saat ini era-eranya masa-masa pelakor bertebaran di mana-mana. Betul atau betul, teman-teman? Banyak ini pelakor-pelakor yang cantik, tapi karena banyak eh, karena sifatnya itu sendiri kita udah tahu ternyata dia ini adalah pelakor, rebut laki orang dan lain sebagainya, kita pasti akan banyak netizen-netizen yang menghujat, ya. Beberapa kasus terakhir ini saya sering temui, ya, baik itu lewat media sosial, baik itu di TikTok ataupun via Instagram. Kalau saya tuh sering sekali berpikir secara rasional gitu, ya. Lah Mbak ini nih, Mbak si pelakor ini cantik sebenarnya. Cuman karena sifatnya yang pelakor itu, justru banyak netizen yang justru cantik juga enggak, ini menghujat dan lain sebagainya. Karena itu hukum alam. Siapa yang baik akan terlihat cantik, siapa yang cerdas akan terlihat cantik, ya. Siapa yang baik deh. Siapa yang baik, siapa yang mempunyai sifat-sifat baik itu akan terlihat cantik. Percaya atau enggak? Betul atau enggak? Coba ditulis di kolom komentar. Karena itu sudah menjadi hukum alam, siapa yang baik, siapa yang eh, pintar, siapa yang cerdas akan terlihat cantik. Setuju, ya, setuju, benar. Setuju. Nah, jadi mari yang menjadi PR adalah mari kita ciptakan cantiknya kita sendiri. Cantiknya kita sendiri. Jadi nggak usah nuntut untuk menjadi cantik yang diciptakan oleh orang lain dengan hidung mancung dan lain sebagainya, enggak. Tapi kalau kita udah punya value, ya, sekarang ini banyak banget perempuan-perempuan yang mengupgrade value-nya. Value itu apakah harus menjadi selebgram sih, Kak? Gitu, ya. Apakah harus menjadi influencer? Enggak, teman-teman. Tidak, teman-teman, ya. Kita ciptakan value kita sendiri dan kita tumbuhkan, kita tularkan value yang ada di dalam diri kita mulai dari lingkungan terkecil kita. Kita ada di mana, kita di situ tularkan value yang baik. Kita berada di mana, kita kasih lihat sisi-sisi yang apa ya? Keunggulan-keunggulan kita. Makanya sebelum kita jauh untuk mencintai orang lain, sebelum kita jauh untuk mengenal orang lain, sudah seharusnya kita harus mencintai diri kita sendiri dan kita harus lebih mengenali diri kita sendiri. Supaya kita bisa tahu nih hal-hal yang di dalam diri kita, lubang-lubang mana yang harus kita tambal, yang harus kita tutupi sehingga kita bisa tahu, oh, kalau aku tambal yang ini, berarti satu sisi kekuranganku akan tertutupi. Kalau aku tambal yang sebelah sini akan tertutupi. Kalau aku sudah punya sisi yang menjulang yang dalam artian itu menjadi support, yang mensupport diri kita menjadi sosok yang lebih lebih berkelas gitu, ya, lebih berkelas. Nah, itu yang kita tunjukkan gitu. Jadi gimana caranya? Balik lagi tadi, gimana caranya kita menjadi perempuan-perempuan yang bukan dicintai, ya, tapi dilirik, ya, disukai gitu, ya, disukai oleh laki-laki, yaitu karena laki-laki itu makhluk visual, jadi tunjukkan secara visualnya gitu. Visual itu nggak melulu soal cantik, nggak melulu soal cantik yang dengan hidung mancung, bibir seksi dan definisi-definisi cantik yang orang ciptakan, tapi bagaimana kita menciptakan sisi cantiknya kita sendiri gitu. Jadi cantik itu bisa kita ciptakan dengan sendirinya. Oke, Masya Allah, keren banget. Aku juga izin menambahkan nih, Kak Hamidah. Katanya Kak Hamidah kan bilang kalau ciptakan cantik kita sendiri, kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau cantik itu bener banget kata Kak Hamidah, bukan hanya dilihat dari hidung mancung, yang kayak bihun mungkin, tinggi putih, segala macam tuh enggak. Tapi teman-teman boleh banget kalau teman-teman misalkan punya bakat public speaking, atau teman-teman punya bakat menggambar, ataupun teman-teman punya bakat Betul. dalam menulis novel, coba yuk, Bismillahirrahmanirrahim, kita buat percantik dengan karya-karya kita kayak gitu. Nah, terus juga teman-teman semuanya,
Tadi kita makin seru ya, boleh banget. Jangan lupa tag @jovisa.id dan juga @kamidasafitri. Pakai underscore nggak sih, Kak? Enggak. Oh enggak, Kamida Iya. Safitri. Kalian boleh banget follow dua akun tersebut untuk mengikuti keseruannya dan juga kajian ini akan berlanjut ada di minggu depan. Nah, teman-teman juga boleh bisa banget bersilaturahmi sama aku di @erinata. Nah, Kak Hamida, karena berhubung udah jam 21.15, nggak nyangka banget ya. Iya, iya benar. Seru, seru banget. Dan juga yang cowok-cowok tuh pada komennya pada semangat-semangat banget. Aku bersyukur banget teman-teman, makasih banget udah join. Nah, kita langsung ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Boleh banget yang cowok-cowok, boleh banget minta tips and triknya. Teman-teman boleh banget ada di komen, tulis di komen komentar. Kalau misalkan kalian pengen open mic, boleh banget. Tapi cuma dikasih waktu selama 3 menit untuk bertanya ya teman-teman. Oke, kita mulai dari sekarang. Kita lihat nih siapa aja ya kira-kira yang bertanya. Oke, ada Michael. Halo Michael, Assalamualaikum. Halo Kak Irina dan Oke, Kak Famidah. Michael. Waalaikumsalam. Oke, Hmm, aku kasih waktu kamu selama 3 menit. Boleh pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk Kak Irina selaku pembawa atau host acara pada malam hari ini. Eh, untuk pemateri pada hari ini, Kak Hamidah, saya ingin bertanya, eh gimana ya? Agak deg-degan juga nih pertanyaannya. Jadi gini, Kak Hamidah, seorang laki-laki itu kan dibuktikan dengan perbuatannya. Itu sudah hukum alam. Atau pasti semua khususnya kaum wanita setuju akan hal itu. Nah, ini berkaitan dengan diri saya pribadi. Eh, Bagaimana sih Kak? Saya mohon izin untuk tips atau pencerahannya. Untuk saya bagaimana agar bisa menemukan sosok wanita yang memang sesuai dengan diri saya atau pada intinya adalah yang dapat diterima dengan baik antara saya pribadi dan dari pihak si wanita tersebut tanpa adanya melalui cara atau jalan eh, pacaran. Mungkin cukup itu Kak Hamidah. Pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat deg-degan sekali ya Kak Michael ini. Mm-mm. Oke, Kak Hamida boleh dijawab, silahkan. Gimana sih caranya itu tadi ya? eh ini teman dekat saya cerita fakta ya. Saya cerita kisah aja biar biar Kak Michael ini bisa mengambil mungkin ya mengambil hikmah dari apa yang saya ceritakan. Teman dekat saya, teman dekat saya itu adalah eh udah pengen nikah. Udah pengen nikah dari beberapa waktu yang lumayan lama seperti itu. Tapi qadarullah belum ditemukan dengan dengan jodohnya seperti itu. Nah, satu ketika adalah satu ketika satu ketika dia ada di satu lingkungan, di salah satu tempat kerjanya gitu ya, di salah satu tempat kerjanya, tapi mereka tidak pernah berinteraksi sama sekali, tidak pernah berinteraksi sama sekali. Yang tadi aku bilang adalah ketika kita sudah menunjukkan sisi-sisi yang kita punya, sehingga perempuan-perempuan itu melihat karisma lah dari sisi kitanya gitu ya. Jadi si sosok laki-lakinya ini, beliau adalah sama-sama tenaga pengajar ya, sama-sama pendidik, tapi beliau itu menunjukkan sisi-sisi yang lebih sehingga si teman saya ini yang awalnya dia benar-benar spontan untuk mengagumi sosok tersebut karena sering ngisi seminar, kemudian sosok si laki-lakinya ini kalau dari cerita teman saya ini ya, beliau itu pernah pernah menjadi translator Syekh pada saat itu membahas tentang parenting gitu ya. Dan di situ si teman saya ini mengumpat gitu ya, tanpa disengaja. Wah, Masya Allah, kayaknya seru ya kalau punya kalau punya suami yang paham soal parenting.
teman saya hanya mengucap seperti itu. Kemudian pada saat berjalannya waktu, apa yang terjadi? Laki-laki tersebut mengajukan perkenalan dengan teman saya melalui perantara salah satu ustazah yang ada di tempat kerjanya seperti itu. Dan pada saat melihat itu gitu ya, si teman saya ini nggak pernah menyangka sama sekali kalau ternyata sosok laki-laki tersebut mau berkenalan gitu. Karena menurut teman saya ini sosok laki-laki tersebut itu sudah jauh lah levelnya di atasnya gitu. Karena rasa simpati tadi itu, karena rasa rasa kagum, rasa kagum akan karismanya, rasa kagum akan keilmuannya, sehingga hal tersebutlah yang justru mendekatkan antara teman saya dan laki-laki yang memang awalnya tadi itu mengajukan perkenalan dengan teman saya. Dan dari situ yang kita bisa ambil adalah ini jalannya adalah sepakat ya, apa namanya, sesuai dengan apa yang tadi sempat saya bicarakan juga bahwasanya kalau kita menunjukkan hal-hal nilai-nilai lebih yang ada dalam diri kita, itu pasti akan banyak perempuan-perempuan yang otomatis secara tidak langsung simpati gitu ya dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya. Dan tadi Bang Michael sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Bang Michael, bahwasanya Bang Michael tidak menginginkan adanya pacaran, adanya hubungan yang sebelum halal dan lain-lain, tapi gimana caranya perempuan tersebut menerima Bang Michael dengan sosok Bang Michael yang sesungguhnya gitu. Nah, itu mungkin salah satunya dengan hal memaksimalkan potensi yang Bang Michael saat ini miliki, sehingga hal tersebut menjadi bekal, menjadi proses penambahan kepercayaan diri Bang Michael pada saat mengajukan ke tahap yang selanjutnya tanpa melalui hal-hal yang berunsur pacaran atau berunsur hal-hal yang sejenisnya seperti itu. Ya, jadi memaksimalkan potensi untuk menjadi bekal salah satu hal yang menurut saya itu bisa bisa menjadi bekal kepercayaan dirian Bang Michael untuk menuju ke perempuan yang Bang Michael inginkan. Masya Allah. Udah puas ya Bang Michael ya. Halo Bang. Ya, Karina, alhamdulillah sudah Masya cukup terjawab Allah. dengan baik. Terima kasih untuk Hamidah atas jawabannya. Semoga memberikan pencerahan untuk diri saya pribadi dan khususnya untuk Amin. peserta yang lainnya. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Teman-teman, karena berhubung udah jam 21.23, aku ada satu lagi pertanyaan, namun tidak raise hand ya teman-teman. Boleh banget teman-teman ini follow Instagramnya @Hamidah Safitri dan juga @jawabisa.id, dan kalau misalkan aku juga boleh @Erinata. Dan kalian boleh banget bersilaturahmi dengan Kak Hamidah. Wah, keren banget nih. Nah, yang laki-laki aku yakin banget termotivasi sih Kak. Untuk benar-benar memulai dirinya, karena kalau ngeliat sosok Kak Hamidah, ini kata teman-teman ya, tundukin pandangan ya teman-teman ya. Ini walaupun di laptop juga teman-teman jangan tersilaukan dari kecantikannya Kak Hamidah juga gitu. Tapi Insya semoga Allah. ketika kalian nge-follow Kak Hamidah, kalian juga menjadi motivasi kalau ternyata yang dibutuhkan oleh seorang perempuan adalah em, apa tadi kolomnya, yaitu sifat pelindungnya anjay. Nah, Kak Hamidah ini ada pertanyaan dari kolom chat. Dia itu bertanya seperti ini, sebentar. Oke. Oh ya, Kak, dari Mumtaz. Kak, aku ini tipikal yang introvert, Kak. Ada nggak sih tips dari kakak kenalan sama cewek buat cowok pendiam yang susah banget buat mulai obrolan? Nah, iya nih, cowok itu kan pendiam ya. Kalau cowok yang ekstrovert tuh mungkin iya kita bisa kayak, kenalan dong nama siapa? Itu bisa gampang banget dengan mudah ekstrovert ya. Nah, ini yang introvert nih, Kak. Kira-kira gimana nih, Kak, kalau dari kakak pribadi? Oke, Kak Hamidah dipersilahkan. Masya Allah ya, ini menurut aku aja ya gitu ya, karena aku juga belum memiliki bekal yang sangat cukup nih, karena kayaknya belum tahu nih apakah cowok-cowok yang ngedeketin aku selama ini ada yang introvert atau enggak juga nggak tahu gitu ya, maksudnya mereka sudah berani untuk memulai berkenalan dan lain-lain, tapi justru aku tadi sempat singgung-singgung tentang masalah masalah ilfil dan lain-lain ya, karena itu sendiri yang aku alami di saat masa-masa yang sekarang ini. Karena banyak cowok-cowok yang kadang datang tiba-tiba nanya apa namanya mau nggak dan
langsung to the point gitu. Mau nggak jadi calon istri dan lain-lain. Lah kamu ini siapa? Kok tiba-tiba kucuk-kucuk datang dengan perkataan seperti itu? Apa ya? Justru hal tersebut kebanyakan perempuan tidak merespon ya, kebanyakan perempuan. Jadi kita harus punya strategi-strategi. Dan kalau untuk laki-laki yang introvert, gimana sih cara ngedeketin perempuan supaya introvert memang udah karakter ya. Kalau introvert itu udah karakter. Nah, gimana cara kita mengalahkan si jiwa introvert itu? Kalau kalau kata Dilan, cemburu itu hanya untuk orang yang tidak percaya diri. Nah, benar teman-teman, cemburu itu hanya untuk orang yang tidak percaya diri. Nah, itu kan cemburu itu berarti kita udah punya pasangan ya, udah punya pasangan. Tapi itu bisa diartikan dengan keberanian kita itu bisa didongkrak ya, bisa didongkrak kalau kita udah percaya diri. Nah, percaya diri ini kalau kita udah punya poin plus. Ibaratnya gini deh. Saya ngomong di antara teman-teman, percaya diri atau tidak. Kalau saya nggak siapkan materi sebelumnya, saya nggak belajar sebelumnya, apakah saya bisa percaya diri? Enggak, teman-teman. Karena mungkin di sini banyak teman-teman yang sudah lebih berpengalaman, sudah yang lebih ilmunya, Masya Allah, sangat Masya Allah gitu ya. Dan apa yang menjadi modal saya percaya diri ngomong di depan teman-teman, salah satunya adalah saya sudah punya bekal, teman-teman. Saya sudah punya dasarnya. Setidaknya saya sudah punya landasan apa yang saya omongkan sekarang sudah berdasarkan research, sudah berdasarkan bacaan yang saya baca, sudah berdasarkan ilmu-ilmu yang saya gali. Nah, begitupun dengan laki-laki pada saat mendekati perempuan. Siapin dulu ini bakalnya, gitu kan. Naikin dulu, tadi ada yang komen, berarti kuncinya adalah naikin value ya, upgrade value ya, betul, upgrade value. Kalau introvert, kalau kakak punya sisi yang introvert pada saat mendekati perempuan, tapi bekalnya nih, alat tempurnya udah siap secara matang, insya Allah tinggal maju dikit kalahin sisi introvertnya nih, maju, insya Allah ya kita bisa mendapatkan simpati lah dari perempuan yang akan kita dekati. Jadi siapin dulu bekalnya. Masya Allah, keren banget. Keren banget ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini pada relate banget apa yang telah disampaikan dari Kak Hamidah. Masya Allah Kak Hamidah, kamu keren banget. Kamu sudah memberikan kita banyak Masya insightful, Allah. terutama pada kaum laki-laki ya. Sampai ada yang komen, banyakin ngebahas tentang perempuan. Oke, Masya Allah. Apa nih justru? Kadang introvert itu value-nya lebih karena bisa dilihat dari karya. Asik. Iya, betul, betul. Oke nih teman-teman, maju dikit kalahin introvertnya. Asik, keren banget Kak Jeffrey. Nah teman-teman, karena kita sudah mendekati di penghujung waktu, dan juga teman-teman boleh banget share keseruan hari ini bersama Kak Hamida di @jovisa.id dan juga @kamida_safitri. Teman-teman boleh banget nih nge-tag kita semua, karena di sini kita bakalan, teman-teman yang lainnya juga bakalan ke notice bahwa kalian telah mengikuti sharing time bersama Kak Hamida, tips and tricks gimana kalian diterima sama cewek, yaitu alasan cewek gak mau sama kamu. Nah, aku berharap semoga teman-teman yang laki-laki nih tentunya, habis dari kajian ini kalian merasa lebih percaya diri dan kalian mulai menulis resolusi. Mumpung masih Januari, kalian harus tahu siapa perempuan yang ingin kalian kenali. Asik. Nah, teman-teman semua, jangan lupa banget minggu depan kita bakal ada Jovisa Talks lagi di hari Sabtu ataupun hari Minggu. Dan pastinya di antara kedua itu teman-teman harus siap-siap juga ya. Terima kasih banyak untuk Kak Hamida atas waktunya hari ini, materinya hari ini yang luar biasa sekali dan menambah insightful dari teman-teman yang laki-laki terutama. Dan juga yang perempuan bagaimana cara menjadi menarik. Intinya adalah setiap manusia akan terlihat keren kalau kita punya value ataupun nilai diri. Teman-teman jangan lupa, mumpung masih Januari, perbaiki resolusi dan buat karya sendiri biar teman-teman tahu seberapa jauh teman-teman udah hidup di dunia ini. Karena percuma teman-teman, ganteng doang atau cantik doang itu nggak cukup buat kalian menemani masa hidup seorang perempuan ataupun seorang laki-laki. Kayak gitu nih teman-teman. Oke Kak Kamida udah cantik banget. Yang cowok, yang cewek boleh banget buka kameranya, kita foto bersama dulu. Asik. Teman-teman boleh banget ya follow-follow Instagram juga nanti di komunitas. BTW, komunitas lagi buka open recruitment nih Kak Kamida.
Oh iya. Nah, iya, kita lagi buka open recruitment. Teman-teman boleh banget buka Instagramnya Jovisa. Di situ ada reelsnya bagaimana menjadi leader Sobat Jovisa. Teman-teman bisa banget jadi host tilawatil Quran dan bahkan teman-teman bisa jadi narasumber nih. Kalau emang teman-teman mau mumpuni untuk menjadi pemateri kayak Kakak Hamida. Ingat kata Kakak Hamida harus apa? Punya value-nya. Jadi Asik. jangan bosan untuk belajar, belajar, belajar terus. Betul banget. Dan jangan lupa tag keseruan hari ini di @jovisa.id, di @kamidasafitri, dan juga boleh banget di @erinata. Nah, teman-teman, boleh banget ikut keseruannya masuk grup komunitas bersama aku, Minjov. Oke, teman-teman, kita mulai foto ya. Assalamualaikum, Kak Ilham. Udah. Waalaikumsalam Kak Eri. Oke, Ya. yuk. Oke, teman-teman ada yang mau on cam lagi kah? Kalau nggak ada, mari kita mulai. Sebentar. Oke, kita mulai ya. Ini ada 2 slide. Yang pertama dulu. 1, 2, 3. Tahan. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Tahan. Slide kedua 1, 2, 3. Tahan. Sekali lagi 1, 2, 3. Tahan. Oke, Kak Irina sudah. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Bang Ilham. BTW teman-teman, Bang Ilham juga jomblo nih. Kita doain semoga dapat jodohnya. Asik, amin. Allahumma Amin. amin. Kak Hamida juga masih Amin. jomblo nih. Ya kan Kak Hamidah ya? Belum ada ikon yang bisa Iya. Heeh. yang bisa memikat hati Kak Belum ada Hamidah. sinyal-sinyal. Heeh. Siapa tahu dari follower sosio pisah ya. Teman-teman jangan lupa follow Kak Masya Kak Allah, ya Hamidah. tidak menutup kemungkinan sih. Wow, betul banget nih teman-teman. Oke Kak Hamidah, terima kasih banyak karena sudah malam juga. Materinya seru banget di alasan cewek gak mau sama kamu. Jangan lupa nonton keseruannya lagi di hari Minggu ataupun Sabtu minggu depan. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan aku hanyalah manusia biasa yang tidak terlepas dari dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Kak Erina dan Terima Kak kasih Hamidah. semuanya. Ya. Dadah Kak Hamidah, makasih Kak.